Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwati rahimakumullah. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau At-Tawwabin, beliau mengisahkan bahwa pada satu hari ada seorang laki-laki yang datang kepada Ibrahim bin Adham, salah seorang ulama, seorang ahli ibadah pada abad ke-2 Hijriah. Laki-laki tersebut kemudian berkata kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, saya adalah orang yang suka melakukan kemaksiatan. Maka nasihatilah saya." Ibrahim kemudian berkata kepada laki-laki tersebut, "Jika kamu mau menerima 5 perkara dan mampu melaksanakannya, maka silahkan kamu bermaksiat kepada Allah sesuka kamu." Yang pertama, jika kamu ingin bermaksiat kepada Allah, maka janganlah kamu makan dari rizkinya. Akhirnya orang tersebut kemudian berkata, "Dari mana aku akan makan? Karena semua yang ada di muka bumi ini adalah rizkinya." Maka Ibrahim kemudian berkata, "Apakah pantas kamu bermaksiat kepada Allah padahal kamu makan dari rizkinya?" Kemudian yang kedua, jika kamu ingin bermaksiat kepada Allah, maka janganlah kamu tinggal di buminya. Orang itu pun kemudian berkata, "Ini lebih sulit dari yang pertama. Di mana aku akan tinggal?" Ibrahim bin Adham kemudian berkata, "Apakah pantas kamu bermaksiat kepada Allah padahal kamu makan dari rizkinya dan juga tinggal di buminya?" Yang ketiga, jika kamu ingin bermaksiat kepada Allah, maka carilah tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatmu melakukan kemaksiatan. Orang itu kemudian berkata, "Allah itu Maha melihat dan Maha mengetahui." Ibrahim kemudian berkata, "Apakah pantas kamu bermaksiat kepada Allah padahal kamu makan dari rizkinya, tinggal di buminya, dan Allah melihat, mengetahui apa yang kamu lakukan?" Kemudian yang keempat, jika malaikat maut datang untuk mencabut nyawamu, maka mintalah padanya untuk ditunda, supaya kamu bisa bertaubat dan melakukan amal-amal soleh. Orang itu pun kemudian berkata, "Tidak mungkin malaikat maut itu akan menunda kematianku." Ibrahim kemudian berkata, "Jika kamu tidak bisa menunda kematianmu untuk kamu bisa bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan amal-amal soleh, maka kenapa kamu bermaksiat kepadanya?" Dan yang kelima, kata Ibrahim, "Jika malaikat penjaga neraka akan menyeretmu ke dalam neraka, maka kamu jangan menurutinya." Akhirnya laki-laki tadi berkata, "Tidak mungkin malaikat akan mengikuti kemauan saya." Akhirnya Ibrahim berkata, "Kalau begitu, bagaimana mungkin kamu akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Akhirnya laki-laki itu pun kemudian berkata, "Cukup wahai Ibrahim, cukup. Saya akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya akan beristighfar kepadanya." Ikhwati rahimakumullah. Dari percakapan tadi, jelaslah bahwa memang tidaklah kita ini hidup dan menjalani kehidupan kecuali selalu diliputi oleh karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah seharusnya kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sudah seharusnya bagi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib, beliau mengatakan bahwa syukur itu memiliki 3 rukun. Yang pertama adalah al-i'tirafu biha batinan, yaitu mengakui dalam hati bahwa nikmat dan anugerah yang ada pada kita itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tahaddus biha zahiran, yaitu mengakui dengan lisan bahwa pemberi nikmat sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tasrifuha fi mardati waliyiha wa musaddiha wa mu'tiha. Maksudnya menggunakan kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita di jalan yang Allah ridhoi. Menggunakan kenikmatan tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pandai bersyukur itu pasti akan giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang tidak pandai bersyukur pasti akan bermalas-malasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu bisa mengingatmu, untuk bisa selalu bersyukur kepadamu, ya, dan untuk selalu bisa memperbagus ibadah kita kepadamu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.